Encephal pun juga mengajak apotek-apotek di seluruh Indonesia sebagai mitra usaha untuk bersama-sama berkolaborasi melakukan transformasi digital, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sebelum ini saya akan juga ingin bacakan satu quote yang menurut saya sangat baik ya dari Charles Darwin, Bapak Ibu sekalian. Bukan yang terpandai yang dapat bertahan, bukan yang terkuat yang dapat bertahan, tetapi mereka yang dapat melakukan adaptasi mereka terhadap perubahan, mereka lah yang dapat beradaptasi atau bertahan secara jangka panjang, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya harap materi tadi bisa memberikan pencerahan buat Bapak Ibu sekalian sebagai sharing ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Semoga ini kita sama-sama bisa berkolaborasi melakukan transformasi digital sehingga bisnis kita tetap tumbuh berkesinambungan secara jangka panjang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kepada Pak Pre. Terima kasih Pak Pre. Terima kasih Pak Patrick untuk presentasinya. Jadi memang ada mega shift, semua lari ke online, tapi ini dipercepat dengan adanya pandemi COVID, sehingga online ini menjadi lebih cepat perubahannya, khususnya juga merambah ke apotek. Selanjutnya kita akan memberi kesempatan untuk pembicara kedua, yaitu Pak Made Budiadi. Beliau adalah Direktur dari Mitra Dharma Insani atau Apotek Mitra Sana. Berarti ini adalah player di apotek yang mengalami bagaimana mega shift atau online ini berdampak kepada bisnis apotek. Saya persilakan Pak Made untuk presentasi selama 20 menit. Layar saya persilakan buat Pak Made. Terima kasih Pak Pri. Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat pengurus IAI, yang terhormat Bapak Ibu anggota IAI dan para pebisnis apotek yang saya hormati. Kami dari Mitra Sana akan sharing perihal pengembangan bisnis apotek secara digital. Saat ini kami memiliki 10 outlet ya, bergerak di bidang apotek dan klinik. Ya. Memang titik kami baru ada di Jakarta dan Bekasi. Visi kami menjadi jaringan penyedia produk dan layanan kesehatan pilihan utama dan terpercaya bagi pelanggan. Misi kami meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan produk dan layanan kesehatan yang berkualitas. Challenge yang kami rasakan pada saat kami membangun bisnis apotek, ya, terutama saat ini, yaitu dengan tadi sudah sampaikan Pak Patrick juga dominasi Gen-Y. Ini juga jadi peluang dan tantangan kami. Ya, peluang kami memang mereka melek digital. Saya buka masker, tapi juga tidak bertahan. Ya. Pengalaman mungkin teman-teman merasakan yang punya bisnis apotek juga sering keluar masuk. Ya. Terus kedua tentang lokasi yang terbatas. Nah, ini kalau kita bisnis apotek, lokasi sangat penting. Ya, jadi lokasi yang ramai, ya, yang padat penduduknya. Tapi juga tantangannya di era digital ternyata mulai tampak. Karena dengan tumbuhnya apotek yang saling berdekatan, ini juga pengaruh kepada bisnis apotek yang lokasinya. Terus masalah pengelolaan barang, ini tantangan terberat kami. Ya. Mengelola stok SKU sekitar 3.000-an, itu hal tidak mudah, apalagi produk farmasi, harus jalan FIFO, sehingga sering terjadi barang ED, ya, overstock, ya, bad stock, barang rusak, ya, atau terjadi losses, ya, karena barang sampai tidak ketahuan stok kosong. Itu karena sistem IT kita yang belum memadai, sehingga kita susah monitor pergerakan barang. Itu pengalaman kami yang saya rasakan di internal Bapak Ibu. Nah, di eksternalnya, ini juga tantangan yang kami hadapi tentang trend sharing ekonomi. Terasa banget pada awal-awal munculnya
aplikasi online maupun terutama produk-produk yang OTC itu berkembangnya digitalisasi di industri 4.0. Ya, ini juga peluang dan tantangan bagi kami. Ya, tadi mungkin disampaikan Pak Patrick juga dari segi fintech. Nah, ini juga nanti peluang yang akan kami ambil. Implementasi JKN ini teman-teman mungkin merasakan dulu kalau konsumen sering beli obat langsung ke apotek, obat bebas dan segala macam. Nah, dengan era JKN, hampir seluruh penduduk Indonesia sudah menggunakan BPJS. Ini tantangan juga bagi kami pebisnis apotek. Konsumen masyarakat bisa datang ke puskesmas, sudah dapat obat gratis. Nah, ini juga terjadi penurunan di perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, sekarang kan kecenderungan masyarakat senang traveling. Nah, tadi sudah disebutkan belanja online. Kenapa belanja online? Mereka lebih praktis, lebih cepat. Nah, ini juga tantangan bagi kami yang terus tantangan berikutnya regulasi yang semakin ketat. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami tentang regulasi ini terkait dengan tenaga kerja kefarmasian yang harus D3. Nah, ini mungkin dari asosiasi bagaimana teman-teman kita yang masih dari SMF. Ini problem di bisnis kami juga. Ya, susah mencari tenaga kerja kefarmasian. Nah, untuk itu ya diperlukan adanya perubahan ya untuk menghadapi tantangan yang ada. Transformasi kami ke arah digital dimulai dari tahun 2017, Bapak Ibu. Ya, pertama ya membangun sistem ya, real time inventory management. Nah, ini penting karena tadi bisnis apotek harus mengelola ribuan SKU item yang tentunya harus tertelusur. Nah, ini penting bagaimana barang itu masuk sampai keluar tertelusur dan selalu ready, jangan sampai bad ataupun overstock ataupun stock out. Terus melakukan pemesanan barang ke supplier secara online. Nah, ini juga efektivitas dan produktivitas tenaga kerja kami. Supaya cepat, kalau nunggu salesman datang, kadang tidak datang, jadinya berpengaruh ketersediaan. Makanya kita bekerja sama dengan aplikasi pemesanan supaya kalau bisa satu tempat pesan barang semua kita dapat dan bisa kita tracing. Nah, ini kami lakukan. Terus di 2018 kami mulai menjalin kerjasama dengan aplikasi kesehatan. Nah, tadi karena sudah bermunculan beberapa aplikasi kesehatan, kami bekerja sama ya, masuk untuk menjadi seller di situ. 2019 ya menambah ya karena semakin banyak pilihan partner online maupun yang di marketplace, kami bekerja sama dengan aplikasi kesehatan. Terus berkoordinasi untuk melakukan promosi. Nah, ini juga peluang. Kalau dulu masih offline, kita hanya radiusnya terbatas 1-3 kilo. Kalau dengan aplikasi online, kita jangkauannya lebih luas. Bisa sampai 10-20 kilo. Melakukan kerjasama untuk melakukan promosi. Pengenalan layanan kita dan sebagainya. Di 2020, ya kami mulai melengkapi produk untuk dijual. Nah, ini kalau kita semakin banyak produk yang laku yang kita bisa jual, yang dibutuhkan masyarakat, tentunya akan menambah pertumbuhan omset. Nah, ini performan bisnis kami dari 2017, hampir 100% bisnis kami ada di offline. 2018 saat itu kami baru mulai, ya bisnisnya sudah muncul di online, ya 1% lebih. Pertumbuhan nampak mulai tinggi di 2019, ya sudah hampir 25% kontribusi penjualan kami adanya di online. Di 2020 ini tampak sekali pertumbuhan yang sangat drastis, hampir 40%. Mungkin teman-teman merasakan pada saat di bulan Maret itu mungkin di offline dirasakan pertumbuhannya bisa tinggi, naik 2 kali lipat. Tapi di online, sales online itu bisa berlipat-lipat.
Ya, jadi tertrigger dengan pandemi COVID tadi sempat disampaikan Pak Patrick, benar, itu untuk